kemarin kan sempat ada kerusuhan nih di Malang beberapa waktu lalu. Sebenarnya Prof, untuk kerusuhan seperti itu pada masyarakat reaksi normal atau tidak Prof? Ya, jadi seseorang dikatakan rusuh atau tidak itu tergantung dari tingkatannya. Jadi memang kalau ada kita orang tua atau keluarga yang emosional, itu bakal nurun ya Prof ya? Mungkin awalnya nurun, tapi kalau kita bisa mengendalikan diri, namanya mau emosi, kemudian hitung 1 sampai 10, kurang emosinya. Jadi tidak langsung melampiaskannya, sehingga dia bisa mungkin diajarkan untuk bagaimana supaya bisa menenangkan diri terlebih dahulu, sehingga tidak terlalu ekspresif dalam mengekspresikan kemarahan dan agresinya. Aksi fanatik itu bisa menghilangkan akal sehat nih Prof? Rasa fanatik ini sendiri ditandai dengan ketidakmampuan bertoleransi atau memahami bagaimana dari situasi yang berlawanan, situasi si saingannya. Perilaku yang agresif ini apakah suatu gangguan kejiwaan Prof? Atau malah suatu kepribadian Prof sehingga menghasilkan perilaku yang seperti itu Prof? Mungkin saja agresif ini merupakan simptom atau gejala dari satu gangguan jiwa tertentu, di mana agresivitasnya demikian tingginya dan tidak bisa dikategorikan normal. Apakah emosi itu sebenarnya menular atau bagaimana ini Prof? Lagi-lagi yang gampang terpengaruh itu orang yang fanatik, yang pendidikannya juga tidak terlalu tinggi mungkin. Yang pasti emosionalnya juga tidak stabil. Bila kita ada di situasi yang konflik nih Prof, hal apa yang perlu kita lakukan Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Vera dalam podcast Seksi Ansietas PP PDSKJI. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Kali ini kita kedatangan narasumber ada Profesor Dr. Elmeida Effendi, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Dr. Vera. Gimana nih dok keadaannya dok? Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Balik lagi ya dok ya, udah lama kita nggak jumpa nih ya dok. Ya, akhirnya ketemu lagi. Ketemu lagi ya. Prof, kali ini kita membawa topik yang lagi hangat nih Prof. Kerusuhan yang ada di Malang itu Prof, beberapa waktu lalu. Oh iya, iya. Baiklah Prof, kita langsung saja nih ya Prof ya. Kemarin kan sempat ada kerusuhan nih di Malang beberapa waktu lalu. Sebenarnya Prof, untuk kerusuhan seperti itu pada masyarakat reaksi normal atau tidak Prof? Ya, jadi seseorang dikatakan rusuh atau tidak itu tergantung dari tingkatannya. Reaksi masyarakat berbeda-beda, ada yang memang demikian anteng-anteng, diam, ada yang agak ekspresif, ada yang malah sampai melakukan tindakan-tindakan anarkis. Nah, kalau kita lihat dari gradasinya, tentunya yang berlebihan itu yang kita anggap abnormal atau tidak normal. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, mungkin menggerutu karena kesal, itu masih merupakan hal-hal yang wajar. Jadi memang kembali ke individu masing-masing ya Prof ya. Mengapa nih Prof, setiap orang itu memiliki tingkatan perbedaan emosional yang berbeda-beda Prof? Jadi tingkatan emosional yang berbeda-beda itu diakibatkan adanya faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik itu faktor bawaan dari lahir, jadi mungkin akibat adanya genetik, turunan, kemudian adanya herediter atau genetik, kemudian kita lihat juga kalau yang dari ekstrinsiknya itu terkait dengan lingkungan, apa yang dipelajarinya, sehingga dia mungkin bisa mempelajari, mengekspresikan kekasaran-kekasaran secara langsung. Jadi kedua faktor intrinsik dan ekstrinsik ini akan membuat orang bagaimana dia bereaksi terhadap suatu hal. Jadi kita lihat ada orang yang sepertinya sabar saja, tapi ada yang sedikit-sedikit baru kepijak kakinya udah marah, udah ngamuk menjadi-jadi. Udah emosional udah gitu emosional, ya. Dan itu nanti mungkin menjadi kebiasaan. Jadi karena menjadi kebiasaan, terbiasa lama-lama itu sudah menjadi ciri khas dia, jadi ciri khas kepribadiannya, oh orang tersebut pemarah. Jadi memang kalau ada kita orang tua atau keluarga yang emosional, itu bakal nurun ya Prof ya? Mungkin awalnya nurun, tapi kalau kita bisa mengendalikan diri, namanya mau emosi, kemudian hitung 1 sampai 10, kurang emosinya. Jadi tidak langsung melampiaskannya, sehingga dia bisa mungkin diajarkan untuk bagaimana supaya bisa menenangkan diri terlebih dahulu, sehingga tidak terlalu ekspresif dalam mengekspresikan kemarahan dan agresinya. Jadi memang ada ya Prof ya pengaruhnya ya. Seperti yang kita lihat juga nih Prof, kemarin kan sempat yang kerusuhan itu sampai yang begitu anarkis nih Prof. Ya. Nah, mengapa Prof
aksi fanatik itu bisa menghilangkan akal sehat nih Prof? Nah, itu benar sekali Dokter Vera. Jadi kalau yang namanya fanatik itu biasanya mereka sangat ngefans terhadap satu kubu, satu kelompok tertentu dan sangat membenci akibatnya kelompok lawannya. Sehingga kalau misalnya yang lawannya yang berhasil disorakin. Nah, demikian juga dengan halnya ini. Jadi mereka menganggap itulah musuhnya padahal yang bersangkutan sendiri tidak terlalu bermusuhan, tapi yang kelompok pendukungnya ini yang lebih heboh lagi. Dan rasa fanatik ini sendiri ditandai dengan ketidakmampuan bertoleransi atau memahami bagaimana dari situasi yang berlawanan, situasi si saingannya. Sehingga tadi dikatakan karena fanatik yang berlebihan itu, apapun yang dikerjakan dari pihak lawan selalu salah dan selalu ingin diejek dan ingin selalu mempermalukan atau mengasari lawan. Jadi memang awalnya itu kecintaan yang berlebihan ya Prof ya? Kecintaan yang berlebihan sehingga semua orang salah dan tidak ada seorang pun yang lebih hebat daripada idolanya itu. Daripada idolanya ya Prof ya. Jadi Prof, perilaku yang agresif ini apakah suatu gangguan kejiwaan Prof? Atau malah suatu kepribadian Prof sehingga menghasilkan perilaku yang seperti itu Prof? Iya, jadi tingkah laku agresif ini kan maksudnya tingkah laku menyakiti orang, misalnya itu baik secara fisik maupun psikis. Kalau yang fisik sedikit-sedikit mungkin menyepak orang, menendang orang. Kalau yang psikis atau verbal dia akan selalu mengumpat orang, mencaci orang, memaki orang sehingga orang akan mentalnya jadi down. Nah, sebenarnya ini apa ini tabiat atau gangguan? Ini merupakan sifat ya, bisa sifat. Jadi ada orang yang agresif, kemudian agresif ini lagi nanti bisa ditingkatkan, dihitung kadarnya, apakah dia tingkatnya itu rendah atau tinggi. Kalau tingkatnya yang tinggi, terakhirnya dia juga bisa selalu bahkan sampai bisa melenyapkan nyawa orang lain. Awalnya mungkin melukai orang lain sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya. Nah, kalau udah begitu mungkin saja agresif ini merupakan simptom atau gejala dari satu gangguan jiwa tertentu, di mana agresivitasnya demikian tingginya dan tidak bisa dikategorikan normal. Jadi memang berbagai tingkatan ya Prof ya. Baru kita dapat diagnosa itu sebagai suatu gangguan ataupun kepribadian ya Prof ya. Seperti yang kita lihat juga nih Prof, kebanyakan orang yang agresif, yang impulsif itu kan pada usia remaja nih Prof. Iya. Itu seperti apa sebenarnya Prof? Jadi masa remaja dikatakan masa transisi di mana seseorang itu masih labil dan masih mencontoh, meniru. Kalau dilihatnya mungkin ayahnya pemarah, berperilaku demikian terhadap tetangga, terhadap ibu, terhadap abangnya, dia akan mengidentifikasi, mencontoh perilaku tersebut. Kemudian kalau dia lihat lagi tokoh idolanya, mungkin di film atau di sinetron yang kelihatannya tanda petik lah perkasa, kalau marah-marah bisa berantem dan kasar, nah mereka mungkin akan mencoba menjadi seperti itu. Jadi perilaku meniru itu juga bisa membuat seseorang bisa menjadi lebih agresif. Dan kemudian tadi tentu saja adanya bawaan dari genetik tadi. Jadi memang dari keturunan atau herediter tadi itu dapat kita lihat dari perilaku meniru tadi ya Prof ya? Walaupun tidak ada keturunannya, tapi kalau dia terbiasa dibesarkan di lingkungan yang memang semuanya kasar, itu dia juga akan meniru. Wah, kalau saya lembek, ini saya akan dihajar orang. Jadi sebelum tanya mau apa kok, dia langsung begitu ya. Jadi itu juga walaupun sebenarnya ibunya, ayahnya seperti orang keraton, tenang-tenang, halus, lembut, tapi dia dibesarkan di daerah yang seperti itu, maka dia juga akan lebih kasar. Faktor lingkungan ya Prof ya? Lingkungan juga pengaruh. Iya Prof. Seperti yang kita lihat juga nih Prof, pada keadaan yang kemarin sempat ada rusuh ya kan Prof, satu orang yang provokator akhirnya semua jadi ikut-ikutan. Apakah emosi itu sebenarnya menular atau bagaimana ini Prof? Jadi ada orang yang sedemikian gampangnya tersugesti, tersulut. Jadi tinggal kita lah, makanya perlu motivator, influencer, kan karena adanya banyaknya orang-orang yang sedemikian gampang terpengaruh terhadap orang-orang tertentu. Jadi kalau dia bisa memanasi orang dengan perkataan tertentu, yang lain akan panas dan bahkan bisa menyerang lebih panas lagi. Nah, itulah biasanya yang digunakan pihak lawan ya untuk menyerang lawannya. Jadi tapi nggak semua orang sih gampang terpengaruh sebenarnya. Lagi-lagi yang gampang terpengaruh itu orang yang fanatik, yang pendidikannya juga tidak terlalu tinggi mungkin. Yang pasti emosionalnya juga tidak stabil. Ya, benar sekali Prof. Bila kita ada di situasi yang konflik nih Prof, hal apa yang perlu kita lakukan Prof untuk mengatasi konflik tersebut Prof? Biasanya tentu saja yang paling aman kita bersikap bijaksana dan netral. Walaupun kita ada keberpihakan pada salah satu
pihak, tapi kita di situ berusaha netral dan tidak menunjukkan amarah, kekecewaan atau emosi terhadap pihak lawannya. Jadi kita posisikan saja bagaimana kalau posisi kita berada di pihak mereka, apa yang harus kita lakukan dan tetap menghormatinya. Karena di situ lagi-lagi kita juga harus bisa menahan diri dan kita bisa menunjukkan sikap toleransi yang tinggi apapun yang terjadi. Jadi tidak berusaha mengumpat walaupun tidak suka, tidak berusaha menyerang dan meremehkan orang tersebut. Seandainya nih Prof, teman-teman di rumah mungkin ada yang punya emosi yang sudah berlebih nih Prof, atau salah satu pelaku ataupun korban dari kerusuhan tersebut mungkin ada yang menonton gitu kan Prof. Gimana nih Prof cara mengelola emosinya Prof? Ya, emosi tadi sekali lagi mungkin banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya tadi selain genetik, kemudian hormonal, masa remaja, terus kekesalan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya memengaruhinya? Mungkin kita harus bisa mengendalikan emosi. Caranya dengan membiasakan hidup sehat. Katanya kalau hidup sehat misalnya pagi-pagi olahraganya teratur, jadi kita juga merasa segar dan kemudian ada sportivitasnya tinggi, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan seimbang, cukup karbohidrat, protein, sayur, buahnya, kemudian itu juga sehat, mengurangi atau bahkan tidak mengkonsumsi rokok, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Nah, zat adiktif ini juga bisa membuat orang lebih agresif, lebih gampang marah, karena biasanya zat-zat itu juga ada yang kita sebut dengan stimulan. Jadi gampang on katanya ya. Nah itu juga kalau bisa dijauhi dan sebisa mungkin dia bisa seperti orang yang senang relaksasi, meditasi atau yoga, itu lebih seimbang tentunya. Sekali lagi kalau emosi mau marah, mau meledak, kalau bisa tidak diekspresikan tapi mungkin menghitung 1 sampai 10. 1 sampai 15 lebih bagus lagi. Udah down dia, udah cooling down, udah dingin dia. Jadi nggak segitu ekspresifnya. Mobil ditabrak sedikit kita ngitung atau misalnya ini sedikit dan jadi nggak keluarlah bahasa-bahasa Arab kita. Iya, jangan atau senggol angkur dikit langsung emosional. Jangan bacok senggol ya, senggol bacok. Mungkin untuk faktor lingkungan nih Prof, misalnya kita ada lingkungan yang punya emosinya berlebih, apakah perlu kita hindari lingkungan tersebut atau bagaimana Prof? Ya sebisa mungkin kalau kita tidak bisa menghindari, kalau bisa hindari lingkungan tersebut. Tapi kalau kita tidak bisa, mau tidak mau kita harus tinggal di daerah tersebut, kita harus berusaha supaya tidak terpengaruh dengan lingkungan tersebut. Tidak sakit hati, tidak menganggap tidak nyaman dengan makian-makian orang itu, karena mungkin kata-kata yang diucapkan kasar, bukan maksudnya memang jahat ke kita, tapi memang begitulah cara mereka mengekspresikan diri. Intonasinya memang tinggi. Intonasi tinggi, gitu ya, Prof. Pemilihan katanya pun luar biasa kasarnya. Kita udah kebiasaan jadi terbawa gitu ya Prof. Ya. Kalaupun kita tidak bisa mengubah mereka, paling tidak kita jangan menunjukkan kita yang sakit hati atau kita terpengaruh, bahkan apa yang kamu bilang, nggak usah sampai gitu ya. Nantangin gitu ya Prof. Jangan nantangin. Mungkin itulah teman-teman ya, untuk teman-teman yang di rumah, semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan ya Prof ya, agar bisa lebih mengelola emosinya di rumah ya Prof ya. Demikianlah podcast kami kali ini. Terima kasih banyak nih Prof udah sempat hadir di podcast Seksi Ansietas PPPDSKJI ya Prof ya. Ya, terima kasih kembali Dr. Vera, semoga selalu sehat. Ya. Kembali lagi nih Prof nanti di episode-episode selanjutnya ya Prof ya. Sehat selalu untuk Prof ya. Ya, terima kasih Dr. Vera. Demikianlah podcast kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan terus saksikan podcast kami di episode selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang di rumah yang ingin konsultasi dengan Prof, di mana ya Prof? Ya, bisa ke Rumah Sakit USU saja pagi Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 12. Nah, itu dia Profesor Elmeida ada di Rumah Sakit USU ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk saksikan terus podcast kami. Demikianlah, salam sejahtera, salam sehat jiwa, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.